Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman. Hari ini kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan PPT kami yang berjudul Sistem Pendidikan Nasional. Adapun anggota kelompok kami yang pertama, Dela Rahma Erdina, 2. Endang Triwidianingsi, 3. Yasani Prihatini, 4. Saya sendiri, Lisa Ismaturiza, yang kelima, Jihan Aisyah. Next. Pada presentasi hari ini, kami akan membahas 5 subbab. Subbab yang pertama yaitu tentang pengertian pendidikan nasional, 2. Undang-undang tentang pendidikan nasional, 3. Fungsi pendidikan nasional, 4. Visi-misi pendidikan nasional, dan yang terakhir yaitu jenjang, jenis, dan jalur pendidikan nasional. Next. Langsung saja materi yang pertama yaitu pengertian pendidikan nasional yang akan dipaparkan oleh saya sendiri. Baik, sebelumnya apa itu pendidikan nasional? Istilah sistem berasal dari bahasa Yunani yaitu sistema yang berarti himpunan bagian atau komponen yang saling berhubungan secara teratur dan merupakan suatu keseluruhan. Dapat disimpulkan bahwa pendidikan nasional adalah pendidikan yang didasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 yang berakar pada nilai-nilai agama, kebudayaan nasional Indonesia, dan tanggap terhadap tuntutan perubahan zaman. Sistem pendidikan nasional adalah keseluruhan pendidikan nasional yang saling terkait secara terpadu untuk mencapai tujuan pendidikan nasional. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal yaitu Pancasila, kemudian landasan konstitusional yaitu Undang-Undang Dasar 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Next. Selanjutnya yaitu Undang-Undang tentang Pendidikan Nasional. Next. Pendidikan di Indonesia mempunyai landasan ideal, yaitu Pancasila. Landasan konstitusional adalah Undang-Undang 1945, dan landasan operasional ialah ketetapan MPR tentang GBHN. Yang pertama, landasan ideal. Dalam Undang-Undang Pendidikan Nomor 4 Tahun 1950 tentang dasar-dasar pendidikan dan pengajaran sekolah pada bab 3 pasal 4, tercantum bahwa landasan ideal pendidikan dan pengajaran ialah membentuk manusia susila yang cakap dan warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab terhadap kesejahteraan masyarakat dan tanah air. Kemudian yang kedua itu landasan konstitusional. Pendidikan nasional didasarkan atas landasan konstitusional atau Undang-Undang Dasar 1945 pada bab 13 pasal 31 yang berbunyi ayat 1, tiap-tiap warga negara berhak mendapatkan pengajaran. Ayat 2, pemerintah mengusahakan dan menyelenggarakan suatu sistem pengajaran nasional yang ditetapkan dengan undang-undang. Kemudian pasal 32 berbunyi, pemerintah mewajibkan kebudayaan nasional Indonesia. Kemudian landasan selanjutnya yaitu landasan operasional. Dalam GBHN 1988 dirumuskan tujuan pendidikan yaitu untuk membentuk manusia yang beriman, bertakwa terhadap Tuhan Yang Maha Esa, berbudi pekerti luhur, berkepribadian, berdisiplin, bekerja keras, dan tangguh. Berikut ini dikemukakan ketetapan MPR tentang GBHN sejak tahun 1966 sampai 1988 sebagai landasan operasional pendidikan nasional dan tujuan pendidikan nasional. Yang pertama itu ada TAP MPRS tahun nomor 27 tahun 1966 pada bab 2 pasal 3. Kemudian yang kedua TAP MPR nomor 4
garing MPR tahun 1973. Kemudian yang ketiga TAP MPR nomor 4 garing MPR tahun 1978 dan seterusnya dapat dilihat di screen. Next. Baik, materi selanjutnya akan dipaparkan oleh teman saya. Dipersilakan. Yang ketiga, fungsi pendidikan nasional. Sistem pendidikan nasional memiliki dua fungsi mendasar yang dapat dijadikan sebagai pedoman untuk menjalankannya. Yang pertama yaitu mengembangkan kemampuan. Kita dapat memanfaatkan kemampuan yang kita miliki sesuai dengan kondisi ketika kita menghadapi perubahan dan kemampuan tersebut kita menjadi lebih percaya diri. Yang kedua, membentuk karakter. Selain kemampuan, kita juga diharapkan memiliki karakter yang baik. Tidak hanya untuk mempengaruhi diri sendiri, tapi juga untuk berdampak bagi lingkungan sekitar. Dengan karakter tersebut, kita dapat menjalani permasalahan yang akan dihadapi. Pembentukan karakter yang kuat akan membangun generasi yang terintegrasi. Empat, ada visi dan misi dari pendidikan nasional. Yang pertama, visi dari sistem pendidikan nasional sendiri yaitu sistem yang berwibawa serta kuat. Hal ini dilakukan demi pemberdayaan seluruh rakyat Indonesia agar pendidikan nasional dapat menciptakan hasil seperti yang diharapkan. Yang kedua, misi. Misi dari sistem pendidikan nasional sendiri ada 5. Yang pertama yaitu memberi fasilitas dan membantu perkembangan potensi dari anak bangsa. Yang kedua, pemerataan dan perluasan peluang yang diusahakan untuk memperoleh edukasi yang berkualitas tinggi bagi seluruh rakyat dalam negeri. Yang ketiga, memajukan akuntabilitas dan profesionalisme setiap lembaga pendidikan. Yang keempat, memberdayakan masyarakat untuk ikut serta dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang kelima, meningkatkan kualitas proses edukasi maupun kesiapan akan pemasukan untuk membangun budi pekerti yang bermoral. Selanjutnya ada jenjang, jenis, dan jalur pendidikan nasional. Next. Jenjang pendidikan nasional. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Pasal 1 Ayat 8, sistem pendidikan Indonesia memiliki tingkatan yang sesuai dengan level perkembangan peserta didik, kemampuan yang ditingkatkan, dan tujuan yang hendak diraih. Berdasarkan peraturan hukum tersebut, jenjang pendidikan dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama pendidikan dasar. Jenjang yang menjadi basis untuk meneruskan ke pendidikan menengah. Pendidikan dasar bisa berbentuk sekolah dasar atau SD dan madrasah ibtidaiyah atau MI. Adapun jenjang setara dalam bentuk lain misalnya MTS dan SMP. Yang kedua, pendidikan menengah. Jenjang lanjutan dari pendidikan dasar yang terbagi atas pendidikan umum dan kejuruan. Misalnya MA, MAK, SMA, dan SMK. Selanjutnya, pendidikan tinggi. Jenjang pendidikan yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi dan mencakup beberapa program pendidikan. Di antaranya diploma, sarjana, magister, doktor, dan spesialis. Next. Baik, saya akan melanjutkan jenis pendidikan. Yang pertama yaitu pendidikan umum. Merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.
Yang kedua yaitu pendidikan kejuruan, merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga ada pendidikan akademik, merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Yang keempat ada pendidikan profesi, merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan persyaratan keahlian khusus. Yang kelima ada pendidikan vokasi, merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dan dengan keahlian terapan tertentu maksimal setara dengan program sarjana. Yang keenam pendidikan keagamaan, merupakan pendidikan dasar, menengah, dan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama dan menjadi ahli ilmu agama. Yang ketujuh ada pendidikan khusus, merupakan penyelenggaraan pendidikan untuk peserta didik yang berkelainan atau peserta didik yang memiliki kecerdasan luar biasa yang diselenggarakan secara eksklusif atau berupa satuan pendidikan khusus pada tingkat pendidikan dasar atau menengah. Next. Baik, selanjutnya ini ada jalur pendidikan nasional. Jalur pendidikan nasional ini ada 3, ada pendidikan formal, pendidikan non-formal, dan juga pendidikan informal. Adapun pendidikan formal sendiri adalah jalur edukasi yang berjenjang dan terstruktur yang terbagi atas pendidikan dasar, menengah, dan tinggi. Untuk contoh-contohnya sudah dijelaskan pada slide sebelumnya mengenai jenjang pendidikan ya. Nah, untuk ciri dari pendidikan formal sendiri itu yang pertama adalah terdapat kurikulum yang terstruktur. Misalnya yang berlaku saat ini adalah kurikulum 13 dan kurikulum merdeka seperti itu. Selanjutnya untuk ciri selanjutnya yaitu memiliki persyaratan tertentu, artinya untuk masuk di pendidikan formal itu memerlukan suatu ujian atau nilai tertentu yang digunakan sebagai syarat untuk masuk ke pendidikan formal. Yang ketiga, yaitu materi yang dipakai ini bersifat akademik. Selanjutnya, bahwa tenaga pembimbing atau guru yang mengajar di pendidikan formal ini harus memenuhi kualifikasi tertentu. Selanjutnya, tempat pendidikannya ini juga untuk sekolah negeri tentunya difasilitasi oleh pemerintah dan juga untuk swasta ada difasilitasi oleh pihak swasta gitu. Dan terdapat ciri-ciri yang lainnya. Jalur pendidikan yang kedua yaitu jalur pendidikan non formal, yaitu jalur pendidikan yang bukan formal tetapi tetap bisa diselenggarakan secara berjenjang dan terstruktur. Untuk contohnya sendiri itu seperti kursus balet, kursus musik, les bimbingan belajar seperti itu. Nah, itu kan bukan formal tetapi memiliki struktur tertentu. Nah, untuk ciri-cirinya itu yang pertama memiliki tujuan untuk mendapatkan keterampilan tertentu. Selanjutnya berfokus pada siswa bagaimana belajar mandiri dan dapat mengontrol aktivitas belajarnya. Selanjutnya di pendidikan non formal ini tidak memiliki kurikulum. Artinya kurikulumnya ini fleksibel dan biasanya siswa yang menjalani pendidikan non formal yang menentukan sendiri bagaimana kurikulum yang ingin dipraktikkan untuk dirinya gitu. Dan juga di pendidikan non formal ijazah ini tidak terlalu penting ya. Jadi jika ingin mengikuti jalur pendidikan non formal itu bersifat terbuka untuk umum. Jalur yang terakhir yaitu jalur pendidikan informal, yaitu jalur pendidikan yang berlangsung dalam lingkup keluarga atau lingkungan kecil. Jadi jalur pendidikan ini merupakan metode pendidikan dari keluarga dan juga lingkungan sekitarnya. Untuk ciri-cirinya sendiri yang pertama yaitu lingkungan keluarga itu dapat melakukan pendidikan khusus untuk anaknya. Selanjutnya, persyaratan khusus itu tidak berlaku, tidak perlu untuk mengikuti ujian yang diselenggarakan. Jadi tidak seperti pada pendidikan formal. Kemudian keluarga dan lingkungan berperan penting dalam proses pendidikan dan tentunya di pendidikan informal ini tidak berlaku kurikulum yang paten. Artinya terserah dari keluarga atau lingkungan itu yang ingin menerapkan pendidikan seperti apa. Seperti itu. Untuk jalur pendidikan nasional kurang lebih seperti itu.
Saya kembalikan ke moderator. Baik, demikian pemaparan materi dari kelompok 7. Terima kasih kepada rekan-rekan yang telah berpartisipasi dalam presentasi pada malam ini. Sebagai moderator, saya memohon maaf atas kesalahan dalam proses penyampaian. Dalam hal ini, pemaparan materi pada hari ini saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.